Ketika diciptakan langit bumi, baru di situ ada makhluk yang namanya waktu. Sebelum ada langit, ada bumi, ada waktu enggak? Ada. Ini hari apa namanya? Hari ini. Yang lewat apa namanya? Kemarin. Yang nanti yang akan datang apa namanya? Dari mana kita ngitung waktu? Itu mah bukan waktu, itu mah jam Jepang itu. Iya, satu hari berapa jam? 24. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Kita di Jawa mah 5 hari seminggu tuh. Tahu nggak? Pon, Wage, apa lagi? Kliwon. Di Cina 12 seminggu tuh. Di Suehli di sana seminggu itu 4 hari. Kalau kita bikin satu hari 100 jam bisa nggak? Ya bisa aja, nggak ada urusan tuh, tergantung kesepakatan kita. Waktu ini dari mana datangnya? Nih, Allah mengatakan bahwa 1 tahun ini jumlahnya 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 12 syahr 'indallahi 12 syahran 'indallah. Ya kan? Yauma khalaqnas samawati wal ard. Jadi kapan adanya Januari, Februari, bulan itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kapan adanya? Ya setelah ada langit dan bumi. Sebelum ada langit bumi, ngitungnya pakai apa? Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa kita sendiri menghitung hari, menghitung bulan. Dari mana menghitung itu? Menghitungnya adalah karena sudah ada tempat, ada ruangan, baru kita lihat di dalam tempat ini ada sesuatu yang bergerak. Ketika kita mengikat kita dengan gerakan sesuatu itu, disitulah kita menghitung waktu. Nah, yang bergerak mana? Bumi kita berputar dan bumi mengelilingi matahari. Kita melihat matahari kalau pagi terbit dari mana terbitnya? Matahari terbitnya dari mana? Tenggelamnya kemana? Barat. Nah, kalau kita melihatnya ke matahari, itu namanya tahun Syamsiyah atau Miladiyah atau tahun Masehi. Betul. Kalau kita melihatnya bulan, nanti bulat purnama, nanti growok lagi, ya kan, sabit, nanti hilang lagi, nanti keluar lagi. Itu namanya bulan Qamariyah. Tahu nggak ada bedanya enggak? Kalau kita ngitungnya dengan bulan Qamariyah, itu 1 bulan itu 29 atau 30 hari. Kalau ngitungnya dengan matahari, itu 1 bulan 30 atau 31. Maka terjadi selisihnya itu 11 hari per tahun. Jadi waktu itu ditentukan di mana kita berada dan mengukurnya dengan benda mana yang bergerak. Itu. Oke, sekarang saya nanya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Bulan itu berputar, mengorbit sekitar bumi. Orbit bulan itu adalah orbit sinkron, artinya dia muter tapi hanya menampakkan satu wajah, mukanya saja, belakangnya nggak pernah kelihatan. Kalau bulan purnama yang dilihat apa? Nyitowok ya. Di sini apa namanya? Bintik-bintik hitam di bulan tuh kalau purnama tuh nggak ada. Kalau kita namanya nyitowok namanya gitu. Ya antek kita namanya.
Ya, itu namanya orbit sinkron. Muternya begini. Wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ini bumi, ini bulan. Andaikan seperti gitu. Nah, ketika matahari dan bulan, bumi di tengah, maka ini namanya bulan purnama. Kalau sejajar dengan bumi, ini namanya bulan sabit. Betul enggak? Kalau bulannya di tengah antara bumi dan matahari, ini namanya gelap, enggak kelihatan. Kalau pas ada di garis lurus antara matahari dan bumi, ini namanya gerhana matahari. Seperti itu. Jadi satu hari itu di bumi sekali putar itu namanya satu hari, satu kali putar satu hari. Oke. Jadi kalau dalam sebulan berapa kali bumi berputar? 30 hari dah, betul? Nah, bulan berputar keliling bumi ini satu kali, buminya sudah 30 kali. Berarti apabila bapak-bapak lahir di bulan yang sebelah sini lahirnya di bumi, tahu bedanya? Kalau yang lahir di bulan umurnya setahun, yang lahir di bumi umurnya sudah 30 tahun. Bisa membayangkan? Nah, kalau kamunya tinggalnya di planet lain, di Jupiter, di Saturnus, di Uranus, Neptunus, bayangkan. Mungkin sininya sudah 1000 tahun, kitanya baru satu tahun. Itu satu. Yang kedua, waktu ini nyatanya berarti ada atau tidak ada? Tidak ada. Ada itu karena ada langit, ada bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sebelumnya enggak ada. Saya mau nanya, kolong di bawah amben apa namanya? Di bawah ranjang namanya apa? Kolong. Kolong ada enggak? Ada enggak kolong? Ada. Di mana adanya? Di bawah ranjang. Kalau ranjangnya dia ambil, kolongnya kemana perginya? Jadi kolong itu ada karena ada amben. Ada waktu karena ada langit, ada bumi. Ketika enggak ada, udah nggak usah nunggu. Tidak ada lah. Andaikan bumi tidak berputar, ada besok nggak? Itulah maknanya nanti kita setelah kiamat digulung, nanti Allah akan ciptakan tempat yang khusus, tempatnya mendatar dan tidak ada benda yang bergerak, nggak ada matahari, nggak ada bulan, dan di situ kita ditempatkan. Itulah maknanya bahwa kenapa sorga itu abadi, karena tidak ada kemarin, tidak ada besok, adanya hanya hari ini, karena tidak ada yang bergerak. Paham kalau begitu? Nah, jadi artinya bagi kita, mumpung hidup di alam dunia dan kitanya sementara, ya sudahlah, jangan menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Yuk, mari kita berbagi kebahagiaan. Setiap kebahagiaan kau bagikan kepada siapapun, nanti pada saatnya pasti kapan-kapan akan kembali kebahagiaan itu kepada dirimu sendiri. Wa in ahsantum li anfusikum, untuk kita sendiri. Jangan ada dendam, jangan menjelek-jelekan orang, jangan mencaci maki orang. Sudahlah, kita hidup damai saja. Enak gak kira-kira? Sebentar kok, ngapain? Saya meyakini bahwa dalam beragama Islam ini, kenapa Allah menurunkan Kanjeng Nabi membawa Al-Quran, tujuannya untuk membuat kita bahagia, hidup kita nyaman, hidup kita tenang dan damai. Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran tidak diturunkan untuk membuat kamu sengsara, tetapi untuk membuat kamu bahagia.